Pagi-pagi, Benowo sudah tiba di rumah kayu. Laki-laki itu menjemput Pakualam. Hari itu, Pakualam akan diajak mengunjungi beberapa situs penting di X-Ranch. Tapi, begitu sampai beranda, Pakualam tidak melihat ada mobil yang parkir di halaman. Dia menoleh kepada Benowo. "Akan adakah yang menjemput kita?" tanyanya. "Oh, tentu saja, Tuan Bulu Balang. Dalam 1 menit penjemput itu akan tiba," kata Benowo. Mereka pun berdiri saja, menunggu. Pakualam menyapukan pandangan ke hamparan lahan luas di hadapannya. Dia masih bisa mengawasi jalanan hingga ke jauh sana, meskipun beberapa pohon besar mengelilingi rumah kayu itu. Dia tidak melihat ada mobil yang sedang mendekat ke arah mereka. Sementara Benowo sebentar-sebentar melihat jam tangannya. Tepat 1 menit kemudian, sebuah benda melayang ke arah mereka. Benda itu besar, sebesar mobil hatchback compact. Pakualam mendadak khawatir. Dia menyangka benda itu berbahaya. Tapi, melihat Benowo yang tenang saja, dia pun mengurungkan niat untuk bertanya. Sejurus kemudian, benda melayang itu mendarat di pekarangan rumah kayu. Ternyata, sebuah drone. Bentuk drone itu mirip mobil bersayap. Bagian utamanya adalah sebuah kabin. Nampaknya cukup untuk 4 penumpang. Drone itu juga memiliki sayap berbentuk segitiga dan ekor sirip ikan. Pintu kabin drone segera terbuka. Belum hilang kekaguman Pakualam, tangannya sudah ditarik oleh Benowo. Dia diajak masuk ke dalam kabin. Mereka pun melangkah menuju drone. Ternyata di dalam sudah ada kakek pamengku jagat dan seorang lagi. Laki-laki muda itu berjanggut tipis dan mengenakan kacamata. Dia tersenyum. Pakualam memutar memorinya. Seingatnya, dia belum berjumpa dengan laki-laki itu semalam. Kakek Mengku mempersilakan Pakualam duduk di sampingnya di kursi depan, sedangkan Benowo dan laki-laki berkacamata itu duduk di kursi belakang. Kakek Mengku memperkenalkan laki-laki muda itu sebagai Benedicto de Pratomo, salah satu peneliti dari 200-an peneliti di laboratorium X-Ranch. Ben berasal dari Huesca, salah satu kota di utara Andalusia, tempat dulu John Comfort, penyair Inggris, menulis sepucuk surat pamitan kepada kekasihnya di tengah perang. Surat yang menjadi salah satu puisi cinta paling dikenang sepanjang masa. Mereka pun segera akrab. Ben mengaku sudah 3 tahun bekerja di X-Ranch dan enggan untuk pindah. Dia ingin menetap di kampung X. Setelah berbincang sejenak, kakek Mengku memberi perintah suara kepada drone, dan drone penumpang itu pun segera melayang. Terbang rendah di bawah mega-mega, meluncur perlahan di atas lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan X-Ranch. Dalam perjalanan tur X-Ranch itu, kakek Mengku menjelaskan apa saja yang dilaluinya di bawah. Ada lahan pembibitan, ada lahan penggemukan, lahan padi vertikal, lahan sayuran yang ditanam vertikal, kandang hewan ternak, dan lahan-lahan lain. Mereka juga melintas di atas laboratorium pemuliaan benih, laboratorium penelitian untuk bibit hewan ternak unggul, dan laboratorium terpadu X-Ranch. Selain itu, ada bunker bawah tanah untuk menyimpan koleksi bank kehidupan. Pakualam bertanya kepada kakek Mengku, siapakah yang mengendalikan drone yang mereka tumpangi? Kakek Mengku pun menjawab dengan tersenyum, "Kami memiliki X-Ranch Enigma Command Center di sini, anak mas. Mereka yang mengendalikan perjalanan kita. Mereka juga bisa melihat perkembangan tanaman di setiap lahan detik demi detik. Sehingga, jika ada sesuatu terjadi dengan tanaman di lahan R1 misalnya, hanya dalam hitungan menit sudah bisa ditangani. Karena laboratorium X-Ranch juga sudah memiliki database penyakit tanaman dan hewan ternak serta cara mengatasinya dari seluruh dunia. Nah, anak mas, sekarang kita akan turun. Kita akan melihat terminal X-Ranch Tube, stasiun di mana kami mengirim produk X-Ranch ke kampung X dan menerima kiriman logistik dari kampung X.
Drone pun segera mendarat di sebuah pekarangan luas. Di tepi pekarangan itu ada sebuah bangunan. Di dalam bangunan itulah stasiun tub kami, anak mas, kata kakek Mengku sembari mengajak mereka bertiga masuk. Kami